Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi di Microsoft Word. Pada tutorial kali ini kita akan membahas dua cara sekaligus, yaitu cara otomatis dan cara manual. Apa itu bedanya cara otomatis dan cara manual? Secara garis besar, cara otomatis nantinya kita akan menandai poin-poin yang ada dalam halaman daftar isi ya, seperti ini. Nanti pada halaman naskahnya kita akan menandai heading 1, heading 2, kemudian poin-poin di dalamnya kita tandai semua. Kemudian nanti pada akhirnya kita akan mengenerate dengan menu khusus ya, sehingga terbentuk secara otomatis menjadi halaman daftar isi. Pada sebuah halaman laporan atau skripsi, kurang lebih nanti isinya adalah seperti halaman ini ya. Memuat kata pengantar daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, kemudian penutup, kemudian daftar pustaka. Masing-masing bab itu nantinya akan ada poin-poin lagi ya. Nah, poin-poin inilah yang akan menjadi subbab jika kata pengantar daftar isi kemudian bab 1 ini nanti akan dianggap sebagai bab ya, dan akan ditandai sebagai heading 1. Kemudian poin-poin yang ada di dalam masing-masing bab ini nanti akan ditandai sebagai heading 2. Seperti ini. Dari heading 2 ini kan bab 2, kemudian ada poinnya 2.1, kemudian ada poin lagi 2.2. Ini sama seperti di atas sebagai heading 2 ya. Kemudian masing-masing ada poinnya lagi. Ini nanti akan ditandai sebagai heading 3. Ini juga sebagai heading 3. Kemudian ini heading 1 lagi, kemudian poin ini heading 2 ya. Kemudian daftar pustaka ini heading 1. Namun begitu nanti pada masing-masing bab nanti kita akan membuat format tersendiri ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya pada bab 2 ini kita tidak buat format tersendiri, maka poin seperti ini akan melanjutkan dari numbering yang di atas. Jadi di sini kan 1.3, kemudian pada bab 2 ini seharusnya kan 2.1. Jika di sini tidak dibuat format tersendiri, maka nanti akan melanjutkan poin numbering, melanjutkan yang di sini ya, sehingga nanti akan tercetak 1.4, dan itu sebuah kesalahan ya. Itulah kenapa nanti pada setiap bab itu harus dibuat format tersendiri. Nah, nanti akan lebih jelas pada tutorial ya. Kemudian kalau cara manual ini sepenuhnya kita mengetik secara manual ya. Seperti ini, kita harus mengetik satu-satu secara manual ya. Diketik semua, baru kemudian kita berikan halaman di sini ya. Jadi sebelumnya kita harus mencatat dulu ya isi dari laporan itu, setiap bab ini, kemudian poin-poinnya kita catat semua, berapa nomor halamannya yang ada ya, sampai akhir nanti. Sebenarnya inti dari halaman daftar isi ini adalah bagaimana kita bisa menyajikan sebuah halaman yang rapi gitu saja ya, terlepas dari apakah kita akan membuatnya secara otomatis atau manual. Yang penting kalau menurut saya adalah bagaimana hasilnya harus rapi gitu aja. Namun nanti buat teman-teman bisa memilih ya, mana yang lebih enak, apakah yang otomatis, apakah yang manual. Kita langsung ke tutorial ya, cara membuat daftar isi dengan cara otomatis.
Kita beralih ke contoh halaman ya, laporan seperti ini. Ini cover, ini kata pengantar. Nanti daftar isi otomatisnya akan kita taruh di sini. Ini bab 1, ini ada poin-poinnya. Ini adalah bab 1 nanti sebagai heading 1 ya. Ini heading 1 itu bab, ini adalah subbab, nanti akan kita tandai sebagai heading 2. Sama, ini bab 2, ini sebagai heading 1. 2.1 ini nanti sebagai heading 2 atau subbab ya. Kemudian poin-poin dari 2.1.1 ini nanti akan menjadi heading 3. Bagaimana caranya? Kita langsung, pertama kita akan menandai kata pengantar. Kita seleksi ya, kita seleksi judulnya seperti ini. Oh ya, ada yang terlupa, untuk mempermudah kita dalam bekerja membuat daftar isi, kita perlu bantuan dengan panel sini ya, sebelah kiri sebagai preview ya. Untuk itu kita klik, tekan tombol CTRL, kemudian huruf F ya. CTRL tekan terus huruf F. Nah, tampilannya seperti ini. Ini nanti sebagai preview ya, bagaimana pekerjaan kita. Kita seleksi kata pengantar. Kemudian teman-teman lihat pada bagian atas ini ada menu ini ya, heading 1, heading 2, title ini ya. Kita klik kanan heading 1, kemudian klik update heading 1 ini ya, to match selection ya. Nah, begitu. Ini nanti previewnya akan ditampilkan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kita beralih ke halaman daftar isi. Judulnya kita seleksi atau kita blok. Kemudian klik langsung heading 1 ya. Tadi kita sudah tandai heading 1-nya. Kita tinggal klik saja heading 1, nggak perlu kita update seperti tadi ya. Kita klik. Nah, langsung otomatis nampak pada panel sebelah kiri ini ya. Kemudian bab 1 pendahuluan kita blok. Klik lagi heading 1 sini ya. Nah, untuk membuat heading 2 atau subbab ini kita perlu tandai dulu ya. Kita seleksi. Nah, untuk membuat poin 1.1 latar belakang, caranya adalah kita seleksi, kemudian klik kanan heading 2 ini ya, kemudian klik update heading 2 ini ya, to match selection. Nah, langsung pada ini muncul di sini ya. Kemudian kita beralih ke poin selanjutnya 1.2, kita seleksi ya. Kemudian karena kita sudah tandai, kita tinggal klik saja heading 2. Nah, di sini sudah langsung muncul. Kemudian poin 1.3, kita klik heading 2, langsung muncul. Selesai untuk bab 1 pendahuluan. Kemudian kita beralih ke bab 2 pembahasan. Kita seleksi ya. Nah, untuk heading 1 kita langsung saja klik heading 1. Nah, di sini langsung muncul bab 2 pembahasan. Kemudian untuk poin 2.1 subbabnya ini ya, kita bikin subbab. Nah, untuk membuatnya kita tidak seperti tadi ya. Tadi kan langsung heading 2 ya. Kalau kita langsung klik heading 2 nanti jadinya begini. Nah,
Jadi poinnya akan melanjutkan dari numbering di atas. Ini 1.4. Nah ini salah ya, karena apa? Karena ini bab 2, harusnya ini 2.1 ya, seperti ini ya. Kita undo dulu. Nah, kita seleksi poin 2.1, kemudian kita ke sini ya, barisan ini yang header ini, heading ini ya, ini pada segitiga kecil ini yang ke bawah kita klik, kemudian klik save selection as a new quick style, ini klik, kemudian pada name sini kita bisa bikin nama subbab 2 ya. Kemudian klik modify, kemudian yang perlu kita ganti adalah ini yang style based on. Ini maksudnya adalah formatnya sama dengan yang di atas gitu ya, cuma nomornya dengan format yang baru ya. Kita klik heading 2. Ini misalnya kita mau bikin tebal ya, bold gitu. Jika teman-teman mau pengaturan yang lain bisa, ini misal dibuat fontnya apa, ini ukuran hurufnya ya. Jika sudah, klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ini poin 2.1 sudah masuk di sini ya. Kemudian pada poin 2.1.1 kita perlu menandainya ya. Ini sebagai heading 3. Teman-teman bisa lihat di sini pada group style ini ada heading 3. Klik kanan, kemudian update heading 3 ya, to match selection. Klik. Nah, otomatis di sini poin 2.1 masuk ke sini ya. Kemudian kita lanjutkan pada poin-poin selanjutnya, heading 3 ya. Ini heading 3, klik saja. Selanjutnya ini heading 3. Nah, cuma sampai poin ketiga ya, untuk poin 2.1 ini. Kemudian kita beralih ke 2.3 ya. Nah, ini kan sebagai sama ya, sama dengan yang 2.1 tadi ya, posisinya sama. Ini ya, sebagai heading 2. Nah, yang kita seleksi tadi, nah ini sebagai heading 2 karena tadi sudah kita tandai. Kita klik saja yang ini ya, subbab 2 ya. Nah, ini sudah masuk. Teman-teman bisa lihat pada panel sebelah kiri 2.2 sudah masuk. Kemudian kita akan menandai poin ini ya, 2.2.1 merupakan sub dari 2.2. Karena tadi kita sudah menandai heading 3, kita tinggal klik saja heading 3 ya. Nah, di sini sudah masuk poin heading 3 poin pertama ya. Kemudian kita tandain poin-poin selanjutnya. Ini klik heading 3. Ini poin ketiga. Heading 3 lagi. Ini poin keempat. Heading 3.
Selanjutnya ini ada poin kelima, heading 3, poin ke-6, klik heading 3 lagi, poin ke-7, heading 3 lagi, sudah selesai ya. Untuk poin 2.2 tadi sub-subnya udah masuk ke semua. Teman-teman tidak perlu bingung ya, ini sudah ada tanda ya, ini heading 3 ini 2.1.1 ini sebagai heading 3 tadi, yang heading 2 bab pertama ini, yang heading 2 bab kedua ini ya, yang tertulis sub bab 2 ini heading 2, posisinya sama dengan heading 2 yang di bab 1 ya, cuma karena formatnya kita bikin baru jadi kita bikin sub bab 2 namanya. Sudah, kemudian kita beralih ke bab 3 ya. Kemudian kita bab 3 kita seleksi. Untuk heading ini sama ya, jadi heading 1 tadi sudah kita tandai, tinggal klik saja heading 1 pada panel kiri, sudah masuk bab 3 penutup ya. Nah, untuk heading 2 pada bab 3 ini kita kembali akan membuat format baru ya. Nah, untuk membuat format baru sebagai sub dari bab 3, pada poin 3.1 kita seleksi dulu, kemudian klik segitiga kecil pada bagian ini ya, group style kanan bawah. Nah, ada segitiga kecil, klik. Nah, kemudian klik save selection as a new quick style, klik. Nah, di sini kita bikin nama yang tadi bab 2 itu kita tandain sebagai sub bab 2, ini kita tandain sebagai sub bab 3 ya, sub bab 3. Kemudian klik modify. Nah, yang perlu kita ubah di sini adalah style based on. Style based on karena kita akan membuat posisinya itu sama dengan heading 2 yang bab sebelumnya, jadi kita pilih heading 2 ya. Nah, misalnya pada poin kesimpulan ini kita mau bikin tebal, kita tinggal klik bold. Teman-teman bisa membuat pengaturan yang baru di sini ya, mau dibikin fontnya atau ukurannya ya. Jika sudah, klik OK. Nah, ini kesimpulan sudah masuk ya, poin ini ya, poin kesimpulan 3.1. Kemudian untuk poin 2 saran, kita sudah seleksi. Nah, kita pilih sub bab 3 ya, sub bab 3 kita sudah bikin tadi tandanya. Oke, teman-teman bisa lihat ini di sini sub bab 3. Nah, di sana sudah masuk. Kemudian apalagi sudah selesai. Oh ya, masih ada daftar pustaka, kita seleksi. Ini sebagai judul seperti heading 1, kita nggak perlu membuat format baru. Klik saja heading 1. Nah, di sini sudah masuk, sudah semua ya. Nah, kita sudah menandai semua judul bab ya, kemudian berserta sub-subnya. Selanjutnya kita akan mengenerate secara otomatis daftar isinya ya. Kita ke lokasi di mana daftar isi itu akan kita tempatkan ya. Jadi sebelumnya kita harus menyediakan halaman kosong untuk meletakkan daftar isi ya. Misalnya di sini ya. Nah, kita klik di sini tempat untuk menaruh ini ya, daftar isi, halaman daftar isi. Kemudian selanjutnya adalah kita beralih ke menu yang sini, tab menu yang atas ini ya, yang sejajar dengan home ini ya.
kita pilih yang reference, klik, kemudian pada bagian paling kiri table of content kita klik. Nah, kita pilih ini ya, automatic table 1 ini ya, klik. Sudah jadi ya, ini ya, teman-teman bisa lihat. Karena ini saya sudah membuat judul daftar isi, maka konten ini kita hapus saja. Kalau sebelumnya tadi kita nggak membuat judul daftar isi, kita bisa mengedit konten ini kemudian menggantinya menjadi kata-kata judul ya, daftar isi gitu ya, kita hapus saja. Nah, inilah daftar isi otomatis yang kita buat dengan langkah-langkah barusan tadi ya. Jadi pastikan sebelum membuat daftar isi, teman-teman ini sudah membuat halaman ya, halaman pada laporan ini. Teman-teman bisa belajar dengan tutorial yang sudah saya buat sebelumnya ya, cara membuat halaman di Microsoft Word, atau klik saja pada link yang di atas ini ya. Ini kita tinggal merapikan saja karena itu bergeser ke bawah. Jelas ya teman-teman ya, dengan cara membuat daftar isi otomatis yang tadi ya. Kemudian kita beralih bagaimana dengan cara yang manual ya. Jika ini sudah, kita tinggal save saja, simpan ya. Atau kita bisa hapus ini, navigasi ini ya, bisa kita hapus, di close. Kemudian kita ke cara yang manual ya. Nah, untuk membuat cara manual kita harus mengetik sepenuhnya ya, secara manual ya. Misalnya kita bikin judulnya sini daftar isi. Kita tengahkan ya. Nah, ini adalah sub-sub judul dan sub-sub judul yang kita ambil dari sini ya. Ini halaman kata pengantar, halaman daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Kemudian masing-masing bab ini ada poin-poin yang tadi sudah kita lihat yang di laporan tadi ya. Ini juga sama. Sebelum saya menginjak tutorial ini ya, perlu saya sampaikan ya, untuk format pengetikan seperti ini teman-teman bisa membuatnya ini ya, sesuai keinginan ya, nggak harus seperti ini ya. Ini kalau misalnya mau ditaruh lurus kiri semua itu boleh juga. Ini caranya ya, ini tinggal kita seleksi, kemudian kita geser ke kiri ya. Gini nggak apa-apa ya. Caranya yang bawah mau diluruskan ke kiri sama caranya seperti tadi, atau mau yang seperti tadi, seperti yang sudah saya buat seperti ini, nggak apa-apa ya. Nah, ini poin-poin ini sudah kita catat semua dari laporan sini tadi ya. Jadi kita catat dulu poin-poin ini beserta halamannya ya, karena kita membuatnya manual. Jadi bab 1 pendahuluan, kemudian ini halaman berapa, halaman 1, kemudian dicatat
latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ini halaman 1 juga kita catat gitu ya. Caranya seperti itu, harusnya seperti itu, karena ini manual. Kita kembali ke tutorial, kemudian setelah selesai, setelah ditandain dan dicatat ya, kita buat seperti ini formatnya, atau mau lurus kiri semua boleh juga, sesuai keinginan ya. Kemudian setelah kita mengetik seperti ini, kita blok ya, blok semua. Ini tujuannya untuk apa? Kita mau membuat ini ya, titik-titik sini ya. Kan biasa kan yang daftar isi yang kita temui kan biasanya kita membuat titik-titik gini ya. Ini kemudian halaman ya. Nah, agar terlihat rapi kita akan membuatnya dengan tabulasi ya. Ini kita blok semua dari atas sampai bawah, kemudian kita membuat tab. Sebelumnya kita pastikan dulu ya, teman-teman lihat di bagian kiri yang saya tunjukkan dengan mouse ini ya, ini adalah tanda untuk tabulasi ya. Pastikan di sini adalah right tab ya, yang kita butuhkan adalah right tab atau tabulasi kanan. Jika punya teman-teman di sini masih posisinya masih left tab, nah kita klik lagi. Nah, ini berubah menjadi center tab, kemudian kita klik lagi. Nah, setelah kita klik lagi berubah menjadi right tab. Inilah yang kita butuhkan ya. Jadi kita bisa mengubah mode tabulasi ini dengan mengklik ya. Ketika sudah menjadi right tab, kemudian dalam posisi kita seleksi seperti ini, kemudian kita membuat 2 tab di sini ya. Ini adalah posisi untuk titik-titik berhenti, kemudian yang satunya adalah untuk memposisikan nomor halaman ya. Kemudian setelah kita membuat 2 tab di sini, nah tab yang pertama itu kita berikan pengaturan, klik 2 kali. Setelah muncul kotak dialog, kita pilih tab yang pertama ini ya. Kemudian selanjutnya pada bagian leader kita pilih opsi 2 yang ada titik-titiknya. Jadi setelah kita menekan tombol tabulasi pada keyboard, nanti akan berubah menjadi titik-titik ya. Setelah kita pilih poin 2 ini, kemudian kita klik OK. Kita mulai letakkan kursor pada huruf terakhir ya, pada judul. Tekan tombol tab pada keyboard ya. Nah, sudah terisi otomatis. Kemudian kita tekan tab sekali lagi untuk memposisikan nomor halaman ya, misalnya I1 untuk kata pengantar I1. Kemudian kita beralih ke daftar isi, tekan tab lagi. Nah, sudah terisi otomatis. Tekan tab sekali lagi untuk berpindah I2 misalnya. Kemudian untuk pendahuluan, nah kita lakukan seperti itu ya, hingga semua terisi titik-titik seperti ini ya. Tekan tab lagi. Pendahuluan misalnya tadi halaman 1 ya. Kemudian ini masih halaman 1 juga, tekan tab lagi, tab sekali lagi, halaman 1 masih.
ini tekan tab lagi, tekan tab lagi, ini masih satu. Ini sesuai ini ya teman-teman ya, sesuai halaman yang ada di laporan tadi ya. Jadi teman-teman harus mencatat seperti yang sudah saya katakan tadi. Sebelumnya kita catat dulu ini poin-poin ini ada di halaman berapa ya. Saya di sini hanya menjelaskan bagaimana membuat titik-titik ini secara mudah dan penomoran ini menjadi rapi ya. Kita selesaikan dulu ya, tab. Misalnya ini halaman 3. Ini misalnya saja teman-teman ya. Biar mudah. Tab lagi. Begitu ya teman-teman ya, caranya mudah kan. Jadi nanti teman-teman tinggal memilih mau cara yang otomatis seperti cara yang pertama atau cara yang kedua ya. Kalau menurut saya tergantung pekerjaannya ya. Jika kita membuat naskah yang lembarannya hingga ratusan, hingga banyak sekali judul, subbab, dan poin-poin yang ada di dalamnya, kalau menurut saya lebih baik dengan cara yang otomatis yang cara pertama ya. Tapi namun kalau cuma beberapa lembar saja, bisa kita menggunakan cara yang kedua ini, cara manual ya. Ini juga bisa, mau yang otomatis juga bisa. Intinya dengan cara manual jika halamannya masih sedikit tidak masalah ya, karena ini poin-poinnya juga sedikit. Begitu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dapatkan selalu update terbaru dari video-video kami setiap harinya ya. Dukung terus channel ini, klik subscribe, like, dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.